Shalom, haleluya, puji Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Stay safe, stay healthy, tetap patuhi protokol kesehatan, dan berdoa semoga wabah virus ini cepat berlalu. Saya Yolanda Selai dari 12 IPA 2 dari SMA Sultan Iskandar Muda ingin menyampaikan satu kabar baik kepada kita semua. Berita baik ingin saya sampaikan adalah dalam Tuhan ada masa depan. Dalam Nats Khotbah, Amsal 23 ayat 18. Dalam hidup ini ada 3 hal yang gak bisa kembali. Waktu gak bisa kembali. Kenangan, maka dia disebut kenangan, nostalgia, kesempatan. Nah, dan ada 3 hal yang gak boleh hilang dalam hidup. Pengharapan, kita gak boleh kehilangan pengharapan, kehilangan ketulusan, gairah. Banyak manusia menjalani hidup ini dengan cara apatis, dengan cara gak peduli. Dia tidak memiliki semangat, spirit, bahkan gairah. Pola pikirnya saya sudah berubah, tak luput orang Kristen juga. Walaupun realita hidup berkata, memang tidak ada yang pasti dan banyak ketidakpastian. Nah, di tengah ketidakpastian tersebut, banyak manusia butuh kepastian. Mereka bukan datang kepada Allah, justru kepada hal-hal kekuatan dunia. Mereka datang bukan melalui kekuatan Allah, tapi melalui jasa orang-orang yang notabene disebut orang pintar, yang memakai kekuatan gaib yang dilarang oleh Allah. Apakah orang Kristen boleh percaya kepada kekuatan dunia ini? Apakah orang Kristen boleh takut? Nah, berangkat dalam firman Imamat 19 ayat 31, di situ katakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Kemudian dalam Imamat 20 ayat 6 dikatakan demikian, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni berzina dengan bertanya kepada mereka. Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Dalam teks ini jelas kepada kita bahwa mempercayai bakal meletakkan harapan masa depan kepada ramalan kuasa kegelapan adalah sesuatu yang dilarang dan bahkan mendapatkan sanksi yang sangat keras. Garis bawahin kata dilarang sangat keras. Umat Tuhan dilarang dengan keras mempercayai dan bertanya kepada peramal apapun alasannya. Mungkin kita bertanya demikian, bukankah dalam Alkitab ada banyak ramalan-ramalan yang berasal dari Tuhan? Benar. Dalam Alkitab ada banyak ramalan, terutama ramalan tentang kedatangan Mesias. Namun ramalan tersebut dalam Alkitab benar-benar berasal dari Tuhan. Nah, ramalan tersebut biasanya disebut dengan nubuat. Sebab nubuat bersifat pasti dan tidak melesat dan tidak mungkin gagal. Nubuatan itu berasal dari Tuhan, yang bersifat firman dari Tuhan, yang pasti akan digenapi. Firman Tuhan sudah genap dalam Alkitab, karena itu tidak ada lagi ramalan atau nubuatan yang baru diklaim yang berasal dari Tuhan. Ramalan atau nubuatan dengan alasan apapun yang mengatasnamakan rohani sekalipun tidak dapat ditolerir. Contohnya kayak gini. Oh, saya pergi ke dia karena dia percaya Tuhan kok. No. Itu juga gak termasuk. Itu tidak ditolerir. Kalau demikian, di manakah kita meletakkan harapan masa depan kita? Dalam firman Tuhan ada janji yang sangat luar biasa. Ayat nats kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin, haleluya. Ini janji yang luar biasa kepada kita. Masa depan yang disediakan dan harapan yang akan terwujud. Tuhan yang memberi masa depan. Puji Tuhan. Bagi kita orang-orang percaya, letakkan kebenarannya di dalam firman Tuhan. Nah, dari dalam firman Tuhan ini, apa yang bisa kita benahi dalam hidup untuk meraih masa depan bersama Tuhan? Meraih masa depan bersama Tuhan. Yang paling pertama, tidak mudah menyerah dengan keadaan. Orang percaya dan tidak percaya pernah mengalami krisis, goncangan, masalah berat yang menerpa hidupnya. Namun, apa yang membedakan orang yang percaya dan tidak percaya? Orang percaya tidak boleh menyerah pada prinsip hidupnya, sekalipun masalah berat itu terjadi dalam hidupnya. Banyak nih anak seumuran saya, ketika mereka diterpa masalah besar, masalah berat, mereka, Tuhan aku gak bisa, Tuhan berat, gitu. Sering banget, terutama saya juga pernah. Masih ingat sama Yusuf. Yusuf adalah anak sangat dimanja, sangat disayangi orang tuanya, sehingga kakak-kakaknya, saudaranya iri kepada dia.
dia dijual, dia dibuang, bahkan diperbudakan. Apakah Yusuf menyerah? No, Yusuf nggak pernah menyerah. Bahkan masalah nggak sampai situ saja. Ketika dia berada di rumah istri Potifar, dia difitnah, dia dimasukkan penjara. Nah, apakah Yusuf menyerah juga? No. Yusuf tahu bahwa rencana Tuhan akan menjamin masa depannya. Makanya dia bisa diangkat jadi kepala penjara. Bahkan butuh 13 tahun untuk dia bisa menjadi kepala Mesir. Niat jahat orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengangkat hidup kita bisa. Orang yang direndahkan manusia akan diangkat oleh Tuhan. Jangan menyimpan kepahitan supaya kita dapat menikmati berkat Tuhan. Ada rencana Tuhan dalam setiap yang kita alamin. Mungkin kita dipanggil untuk menyelamatkan keluarga kita karena firman berkata satu orang yang diselamatkan, seluruh anggota keluarga akan diselamatkan. Jika saat ini belum terjadi, jangan menyerah, tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan seluruh anggota keluarga kita. Tuhan menjamin kemenangan kita. Tuhan sudah mengalahkan kuasa maut. Iblis sudah ada di bawah kakinya. Mungkin kita belum melihat yang baik, tapi kita harus tetap yakin seperti Yusuf yang seperti saya bilang tadi. Perlu 13 tahun untuk mengalami proses dari Tuhan, tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia percaya Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Ia percaya Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkannya. Saya ingin menceritakan pengalaman saya. Saya juga pernah hampir menyerah sama hidup saya. Saat itu saya masih berusia 14 tahun, masih baru-baru naik kelas 10. Saya sama keluarga diterpa masalah yang besar dan berat. Saat itu ekonomi keluarga saya sangat menurun. Dan kami juga harus mendapati kabar dan berita bahwa ayah saya harus dioperasi jantung dan pemasangan ring saat itu. Saat itu saya masih yakin, masih berpengharapan sama Tuhan. Tuhan pasti tolong. Nah, setelah ayah saya dioperasi dan membutuhkan biaya yang sangat besar, seminggu setelah ayah saya keluar dari rumah sakit, kakak saya masuk rumah sakit. Pertama saya pikir, sebentarnya ini masuk rumah sakit, habis itu pulang, Tuhan pasti tolong. Dan ternyata 3 bulan kakak saya harus koma di ruang ICU. Dan tepat saat saya ulang tahun, Tuhan ambil kakak saya. Saat itu saya sempat kehilangan pengharapan sama Tuhan. Saya tanya gini sama Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan ambil kakak saya? Saya bertanya-tanya terus. Bahkan masalahnya bukan sampai situ saja. Nah, karena orang tua saya jaga kakak saya di ruang ICU selama 3 bulan, keekonomian keluarga saya sangat menurun lagi. Saya harus tunggakan sekolah naik, tiba-tiba banyak tunggakan yang harus dibayar. Keadaan orang tua saya tidak memungkinkan karena kehilangan anaknya. Saya harus menjadi penguat saat saya kehilangan kakak saya harus tetap menjadi penguat. Bahkan saat menyambut tahun 2020, saya menyambutnya dengan nangis. Karena saya pernah satu hari pas saat malam, saya berharap saat pagi saya itu udah pergi nyusul kakak saya, tapi ternyata saya masih bangun. Saya masih bisa menyampaikan ini kepada teman-teman sekarang. Kenapa? Karena saya yakin saya gak kuat. Tapi saya pernah hampir menyerah sama hidup saya. Sampai saya nonton ada suatu khotbah yang lewat dari timeline YouTube saya. Kalau gak salah kata-katanya kayak gini, Tuhan aja yang jamin kehidupan kamu, tidak menyerah atas hidup kamu. Kenapa kamu menyerah atas hidup kamu sendiri? Itu yang bikin saya yakin, bikin saya dapat pengharapan lagi. Alasan Tuhan memberi saya percobaan ini biar saya tetap selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Lihat poin yang kedua, selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ingat lagu yang doa mengubah segala sesuatu. Kita tanpa sadar sering banget mengandalkan kekuasaan kita. Sadar dan tanpa sadar, kita selalu menganggap, wah, kayaknya aku bisa lah tanpa Tuhan. Nyatanya no, salah besar.
Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Seperti Yabes, dia dilahirkan dalam ibunya dalam keadaan sengsara dan kesakitan melebihi wanita lain. Dia seolah-olah dilahirkan dengan tidak beruntung dan menyusahkan, tetapi Yabes merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Hasilnya, Yabes menikmati anugerah Allah. Ingat, kuasa doa melalui Kristus dapat mengubah segala sesuatu. Tuhan dapat mengubah segala yang buruk menjadi baik. Dalam menjalani hidup ke depan dan untuk menikmati masa depan, tetaplah berdoa dan berserah. Dan percaya, Tuhan yang kita sembah adalah hidup dan mendengar setiap doa kita. Nih, seperti saya bilang tadi, saya berdoa, saya yakin kalau Tuhan akan menyambung kehidupan saya dan keluarga saya. Poin ketiga, hidup dalam iman. Ingat kisah yang si Petrus yang di Lukas 5 ayat 1-6. Itu menuliskan tentang si Petrus yang sudah berusaha dengan segala macam cara lewat pengetahuan dan pengalaman sebagai nelayan. Dia udah banyak loh pengalaman sebagai nelayan, tapi dia juga pernah gagal. Dia tidak berhasil dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apa ya yang Yesus katakan kepadanya? Tebarkan jalamu. Si Petrus meresponin dan menjawabnya. Walaupun sudah gagal, tapi Petrus tetap percaya pada firman Tuhan. Untuk memberi kita kekuatan dan tidak boleh menyerah dan sungguh berharap kepada Tuhan. Tidak seorang pun mengetahui apa yang terjadi besok. Sekalipun demikian, firman Tuhan mengatakan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena itu tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena Tuhan gak akan pernah ninggalin kita sendiri. Tuhan udah menjamin masa depan yang terbaik, masa depan yang luar biasa buat kita, buat tetap berpengharap dan berpercaya kepada Tuhan. Makanya itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui, yang seperti yang tadi, apa yang terjadi besok. Tuhan akan menjamin keselamatan dan masa depan yang indah bagi kita. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak bisa melihat masa depan. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi pada kita, tapi kita memiliki pengharapan akan masa depan. Yakobus memadukan masa depan yang ingin dicapai manusia dengan mempraktekkan iman. Bila kita hendak membuat perencanaan, kita harus melibatkan Tuhan dalam segala apapun. Dari tahap awal perencanaan, bahkan penyelesaiannya. Jangan pernah membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. Sadarilah bahwa kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi besok. Kesempatan yang kita miliki sangat singkat. Seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Pasal 14 ayat 14. Kita harus berserah dan bersandar kepada kehendak Tuhan. Karena segala sesuatu yang berada di bawah kuasa-Nya, bahkan kesempatan melakukan apapun yang kita lakukan dan kita rencanakan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kita harus tetap berharap. Jangan menyerah keadaan, berdoa dan terus tetap percaya kepada firman Tuhan. Biarlah prinsip ini ada dalam hidup kita. Saya punya lagu nih, kita tutup ini khotbah saya dengan lagu, salah satu lagu favorit saya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan menghiasi kehidupan kita. Oke, terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton Kabar Baik hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan bila ada kekurangan dan salah sampai kata, saya mohon maaf. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.